Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pengantar akuntansi yang menyelesaikan tugas pengantar akuntansi yang tengah semester ganjil dengan dosen pengampu Pak Mahatma SEMPD yang terdiri dari Aisyah Fitri, Cynthia Nabila, dan Muhammad Rizky. Di sini ada definisi akuntansi. Akuntansi adalah salah satu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta kejadian yang terhubung dengan keuangan. Yang kedua ada peran lingkup, menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga ada peran akuntansi, yaitu ada persamaan dasar akuntansi adalah sebuah hubungan antara hutang, harta, dan modal dari perusahaan karena setiap transaksi bisnis mempengaruhi minimal 2 akun perusahaan. Yang berikutnya ada perkiraan akuntansi. Perkiraan akun adalah catatan yang menampung transaksi yang dicatat lewat jurnal. Transaksi yang sudah dilakukan akan mempengaruhi pendapatan, biaya aktiva, kewajiban, serta modal yang tercermin dalam laporan keuangan. Yang selanjutnya ada persyaratan pembuatan akun perkiraan, yaitu akun digunakan untuk menggunakan pengkodaan harus unik, artinya setiap nomor hanya digunakan untuk satu akun perkiraan. Akun perkiraan dimasukkan ke dalam kelompok atau subkelompok. Yang ketiga ada perkiraan yang berkaitan baik disusun secara berurutan, bisa piutang dagang dan piutang lain-lain. Keempat ada penomoran tidak terlalu ketat agar kemudahan jika terjadi penambahan akun baru. Yang kelima ada nama akun rekening dibuat singkat dan jelas. Contohnya beban transportasi lebih singkat dibanding beban perjalanan keluar kota. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Cynthia Nabila. Ya, saya akan menjelaskan tentang pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Setiap transaksi yang dicatat akan berdampak pada 2 posisi keuangan, debit dan kredit dalam jumlah yang sama. Di sini ada contoh perusahaan PT Ais Cibil Rizky, jurnal umum periode Januari 2021. Di kolomnya itu terdapat tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Slide selanjutnya. Pencatatan jurnal ke dalam buku besar dan buku pembantu. Setelah transaksi dicatat di dalam buku jurnal, proses selanjutnya adalah memisahkan dan mengikhtisarkan jumlah rupiah masing-masing transaksi yang ada pada buku jurnal ke akun buku besar yang sesuai. Langkah-langkah yang pertama mencatat tanggal transaksi, yang kedua menuliskan keterangan singkat mengenai transaksi, yang ketiga menuliskan pada kolom I atau R halaman buku jurnal yang memuat transaksi yang dipindahkan. Yang keempat, mencatat jumlah rupiah transaksi sesuai dengan tempatnya, yaitu sebelah debit dan kredit. Dan ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat ketika ada perubahan saldo pada suatu akun. Setiap pencatatan terjadinya perubahan saldo pada suatu akun tertentu pada akhirnya dapat menunjukkan saldo sebenarnya. Di sini juga ada fungsi jurnal penyesuaian untuk menentukan akun nominal, yang kedua untuk menentukan akun nominal, yang ketiga untuk menentukan saldo catatan yang dimasukkan dalam akun buku besar, yang keempat untuk mengetahui situasi sebenarnya dari akun real. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Rizky. Baik, yaitu pengertian neraca lajur. Neraca lajur adalah suatu lembaran kertas berlajur atau berkolom yang digunakan dalam kegiatan akuntansi secara manual. Adapun kegunaan dari neraca lajur adalah untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Lanjut, Kak.
Tujuan neraca lajur yaitu satu, sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldi. Yang kedua yaitu memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi. Yang keempat, meminimalisir kesalahan. Lanjut. Selanjutnya itu ada fungsi neraca lajur, yaitu digunakan untuk meringkas data, mengevaluasi transaksi yang ada, sarana penyusunan laporan, prosedur perusahaan yang kredibel, melihat kegiatan harian perusahaan. Lanjut. Cara membuat neraca lajur, yaitu membuat format neraca, mengisi nomor akun dan nama akun, mengisi kolom jurnal penyesuaian, menambahkan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian, mengisi kolom neraca dan laba rugi. Lanjut, selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement adalah salah satu bagian laporan keuangan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan, lalu menghasilkan laba atau rugi bersih. Tujuan membuat laporan laba rugi yaitu memperhitungkan besaran pajak perusahaan, mengecek serta evaluasi laba di setiap waktu, menilai efisiensi perusahaan berdasarkan nilai usaha. Sekiranya segitu saja yang dapat kelompok kami paparkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.